I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only, bring it home slow. Hai minasan, konnichiwa. Bagaimana kabar kalian? Masih suka rebahan atau jadi beban keluarga? Ya, saya doakan kalian sehat-sehat saja agar bisa menonton channel saya. Di video ini gua bakal ngebawain alur cerita anime Koroshi Ai, atau dalam bahasa Indonesianya Cinta Membunuh. Anime ini tayang pada musim dingin 2022, bergenre aksi dan romansa. Tanpa basa-basi, langsung saja ke ceritanya. Sebelum itu jangan lupa subscribe agar gue semangat bikin kontennya. Cerita dimulai. Berlatar di negara Jepang yang saat ini tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, di mana mafia-mafia menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh targetnya. Son Ryang-ha, dia adalah pembunuh yang sangat terkenal. 5 tahun yang lalu, Son Ryang-ha membunuh 18 petinggi dan pemimpin organisasi Santoukai seorang diri dalam satu malam. Organisasi Santoukai adalah salah satu organisasi terkuat di Asia. Semenjak itu, Son Ryang-ha diburu oleh 20 organisasi dan menjadi sangat terkenal. Oke, lanjut ke cerita. Berlatar di sebuah gedung tua, Son Ryang-ha sedang melakukan aksinya. Tanpa ia sadari, Son Ryang-ha sudah ditodong pistol oleh wanita cantik yang bernama Chatou. Chatou adalah wanita cantik yang bekerja di sebuah perusahaan pemburu hadiah atau detektif swasta. Son Ryang-ha pun dengan mudahnya menjatuhkan Chatou. Saat Chatou merasa terpojok dan merasa pasrah, ia pun kaget karena ia malah ditanyai nama dan nomor teleponnya. Sejak kejadian itu, Son Ryang-ha mulai tertarik pada Chatou. Keesokan harinya, Son Ryang-ha menyepam pesan dan telepon pada Chatou. Karena Chatou mengabaikannya, Son Ryang-ha pun muncul di setiap tempat yang Chatou kunjungi. Scene beralih. Chatou dan kepala eksekutif perusahaannya pergi menuju gedung tempat klien untuk menerima misi. Setelah mendengarkan penjelasan dari klien, ternyata target pada misi kali ini adalah Son Ryang-ha. Dijelaskan bahwa Son Ryang-ha menyusup ke wilayahnya dan membunuh 4 bawahannya. Setelah itu, Chatou dan ketua pergi ke kafe untuk membahas misi tersebut. Namun, ketua agak bingung karena misi ini terlalu berbahaya. Di saat ketua sedang menjelaskan berbahayanya misi itu, namun Chatou malah mengalihkan topiknya. Ia berkata kalau ia sedang memburu orang lain. Di tengah-tengah pembicaraan, ketua pun pergi meninggalkan meja dikarenakan ada telepon dari istrinya. Tiba-tiba muncul Son Ryang-ha. Son Ryang-ha mengajak Chatou untuk berpindah tempat. Chatou pun menyetujuinya. Karena Chatou tahu kalau Son Ryang-ha adalah pembunuh hebat, ia meminta bantuan kepada Son Ryang-ha untuk membunuh targetnya. Chatou pun bertanya kepada Son Ryang-ha, apa syarat atau imbalan agar Son Ryang-ha mau menyetujui permintaannya. Namun Son Ryang-ha malah basa-basi, seolah-olah ia menghindari jawaban dari pertanyaannya. Lantas Chatou pun bertanya, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu mempermainkanku? Sontak, Son Ryang-ha pun tersinggung terhadap pertanyaan Chatou. Terjadilah sedikit pertengkaran.
Akhirnya Son Ryangha pun menjawab kalau keinginannya adalah kencan di malam Natal. Scene berganti, Natal pun tiba. Jim dan ketua sedang menikmati malam Natalnya. Di saat yang bersamaan, Chato dan Son Ryangha bertemu di sebuah alun-alun untuk berkencan. Mereka pun mulai jalan-jalan sebelum makan malam. Setelah itu, Son mengajak Chato untuk ke hotel, namun Chato malah ingin pulang. Namun dengan cerdik, Son Ryangha mengirimi video tentang target dari Chato. Akhirnya Chato pun menyetujui untuk pergi ke hotel. Mereka pun minum-minum dan makan bersama. Setelah itu, Son Ryangha mengantar Chato menuju stasiun. Di saat yang bersamaan, ketua dan Jim juga pulang dari kantor. Di tengah perjalanan, ketua melihat Chato dan Son Ryangha berjalan bersama. Saat tiba di stasiun, Son Ryangha tiba-tiba memeluk Chato. Ia berkata bahwa bau orang lain beraroma busuk bagiku, namun baumu berbeda. Scene beralih, keesokan harinya Chato pergi mengambil mayat target yang dibunuh oleh Son Ryangha. Di saat bersamaan, Son Ryangha juga membunuh klien yang pada waktu lalu meminta perusahaan Chato untuk membunuh Son Ryangha. Setelah itu, Chato pun diberi kabar ketua kalau klien kemarin sudah terbunuh dan meminta Chato kembali ke kantor secepat mungkin. Chato pun kembali ke kantor. Scene beralih, Son Ryangha sudah menyelesaikan aksi pembunuhannya. Setelah itu, ia menelpon Chato, namun ia merasa curiga karena biasanya teleponnya langsung ditolak. Namun kali ini dibiarkan saja. Setelah itu, ia pun memutuskan untuk mencari Chato. Benar saja, di tengah perjalanan, Chato diserang oleh pemotor. Pemotor itu menembak mobil yang Chato kendarai, hingga mobilnya lepas kendali dan jatuh ke jurang. Setelah jatuh, Chato pun pingsan. Namun karena HP-nya terus berdering, ia pun terbangun. Setelah terbangun, ia pun mencoba keluar dari mobil yang ringsek itu. Di saat bersamaan, penyerang yang menembaki mobil Chato tadi segera turun ke jurang untuk memastikan keadaan Chato. Di saat Chato sudah keluar mobil, ia pun melihat kalau penyerang tadi sudah ada di dekatnya. Chato pun mencoba berlari sambil menahan sakit akibat luka dari kecelakaan tersebut. Namun dengan mudah penyerang tadi mengejar Chato. Chato pun berusaha menembak, namun percuma saja. Dengan luka Chato yang sekarang, Chato bukan apa-apa di hadapan penyerang tersebut. HP Chato berdering, ya itu dari Son Ryangha. Pemotor tersebut lantas mengangkat teleponnya. Karena tidak bersuara, Son Ryangha pun mengira kalau itu adalah pelaku penyerang Chato. Dengan cerdiknya, Son Ryangha menarik pelatuknya untuk melihat reaksi dari penyerang tersebut. Benar saja, telepon itu langsung dimatikan. Dengan demikian, Son Ryangha tahu kalau lokasinya tidak jauh dari Chato dan penyerang tersebut. Setelah itu, penyerang tersebut menghancurkan telepon Chato dan akhirnya pergi. Setelah itu, Son Ryangha tiba di lokasi Chato. Setelah memeriksa keadaannya, Chato pun dibawa ke rumahnya. Scene beralih, di malam harinya Chato terbangun dari pingsannya. Ia pun merasa bingung karena ia sudah berada di sebuah rumah.
Saat melihat Son Ryangha, ia pun langsung menarik baju Son Ryangha sambil berkata, "Apakah semua ini ulahmu?" Son Ryangha pun balik bertanya, "Apa menurutmu aku?" Setelah itu Son Ryangha bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Chaeto pun menjelaskan kalau ia diserang oleh lelaki yang menaiki motor. Lantas Son Ryangha menanyai ciri-ciri lelaki tersebut. Di tengah-tengah pembicaraan, Chaeto pun mulai menggigil karena demam yang tinggi. Setelah itu Chaeto pun tertidur. Oke, sampai di sini alur cerita anime Kuroshi-ai part 1. Untuk part 2-nya, kalau kalian mau lanjut tolong tulis di bawah kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe.